Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvira Agustina Putri AM Detra, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 21, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SSTMKes, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan mengimplementasikan core values harmonis. Harmonis. Dalam ilmu filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Contohnya, dalam bermusik, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Pentingnya suasana harmonis. Brian Scudamore, seorang founder dan CEO sebuah perusahaan brand, menyatakan beberapa hal tentang bagaimana membangun kultur tempat kerja yang harmonis. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah membuat tempat kerja bersinergi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tersebut. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana, kebijakan publik, dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya yaitu peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil, karena tidak berpihak dalam pemberian pelayanan. Yang terakhir, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Berikut ini merupakan kata kunci dari core values harmonis. Yang pertama, peduli, sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Yang kedua, perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang membedakan antara kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu selaras, suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman antar semua unsur dan akan menghasilkan sebuah keutuhan. Berikut merupakan kode etik harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Adapun kalimat afirmasi dari core values harmonis, kami sebagai ASN akan saling peduli dan menghargai perbedaan. Berikut adalah contoh implementasi dari core values harmonis. Ketika saya menyampaikan pendapat saat rapat berlangsung, saya menggunakan kata-kata dan nada bicara yang baik, dikarenakan saya tidak ingin menimbulkan konflik dan kesalahpahaman pada saat rapat berlangsung. Hal ini merupakan upaya saya untuk membangun lingkungan kerja yang harmonis.